Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula la nabiyya ba'da. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rahman, peserta PKDP 2026 PTP UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Video ini merupakan konten video interaktif yang menjadi bahan sumber pembelajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah Komunitas Agama-Agama dalam Al-Quran. Ini ada RPS-nya. Setiap perkuliahan dimulai, saya selalu merujuk ke RPS. Mustahil perkuliahan bisa dimulai tanpa merujuk pada RPS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bahan pembelajaran dari pertemuan ke-9, yakni tentang komunitas Nabi Saleh dalam Al-Quran. Sebelumnya, mata kuliah komunitas agama-agama dalam Al-Quran ini adalah mata kuliah yang membahas dan mendalami tentang komunitas-komunitas yang ada dalam Al-Quran. Ada 22 referensi yang saya cantumkan, yang mana kalau dilihat dari nomor 1 sampai dengan nomor 8, ini merupakan jurnal, riset, dan buku yang berkaitan dengan komunitas agama-agama dalam Al-Quran. Selanjutnya dari nomor 12 hingga nomor 22 itu merupakan tafsir dari era klasik, tengah, modern, dan kontemporer. Pada pembelajaran kita kali ini, kita bisa merujuk pada Quran Kemenak ya. Ini ada Quran Kemenak, linknya qurankemenak.go.id. Bisa dipilih, bisa disesuaikan dengan kajian apa yang akan kita gali. Dalam konteks ini saya sudah memilih Quran Surah Hud ayat 61 sampai dengan 68, karena kita akan membahas tentang komunitas Nabi Saleh. Maka dari awal ya hingga halaman terakhir ini merupakan ayat 61 hingga 68. Mungkin ada kawan-kawan yang ketika membuka Quran Kemenak ini tidak jelas ya, hanya ada tulisan Arabnya saja, tidak ada tulisan transliterasi atau terjemahnya. Nah, itu mungkin modenya bisa disetting dari sini, transliterasi dan terjemahan. Fitur yang cukup menjadi nilai plus dari qurankemenak.go.id ini adalah adanya tafsir ringkas. Apabila kita ingin melihat ayat secara lebih komprehensif, namun tetap menggunakan bahasa yang padat, kita bisa klik di sini. Ada tafsir ringkas Kemenak, mungkin bisa dibaca dan dipraktikkan sendiri nanti. Dan ada tafsir tahlili, yang mungkin juga bisa dibaca dan dipraktikkan sendiri. Selain itu, kita juga bisa menggunakan tafsir APP, nama linknya ya, tafsir APP di sini. Sebenarnya ada banyak, bisa menggunakan Maktabah Syamilah, bisa menggunakan Al-Tafsir, tapi ini mungkin lebih mudah digunakan dan termasuk lengkap jika kita lihat sampai ke bawah. Ada banyak sekali tafsir di sini. Kalau untuk pencariannya tinggal kita tambahkan saja ini, klik surah ya, surah berapa.
Kita klik surah Hud ayat 61, maka sudah otomatis muncul Quran surah Hud ayat 61. Ini bisa kita klik di bagian mana saja yang ingin kita dapatkan tafsirnya. Misalnya kita mau mencari dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan karyanya Ibnu Jarir At-Tabari. Tinggal kita klik saja. Oke, muncul ayat beserta tafsirnya. Kalau ternyata kita memiliki keterbatasan dalam bahasa Arab, mungkin nanti kita bisa copy seperti ini, ya. Boleh mungkin kita gunakan alat bantu berupa AI. Misalnya kita buka ChatGPT, ya. Kemudian kita masukkan prompt. Terjemahkan redaksi berikut. Oke, kita kirim saja. Nah, ini adalah terjemah dari tafsir At-Tabari tadi, versi AI, yang tentu saja ini hanya bisa kita gunakan untuk menambah pemahaman. Karena untuk melakukan cross-check-nya tentu kita perlu merujuk kitab tafsir At-Tabari yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian untuk referensi atau buku yang berkaitan dengan komunitas agama-agama dalam Al-Quran, itu kita bisa cari di digilibuinsuka.ac.id. Digilibuinsuka.ac.id ini termasuk digilib atau digital library, perpustakaan digital yang cukup lengkap. Apabila kita ingin mencari satu topik atau subjek, tinggal kita klik saja di sini, ya. Misalnya Kristen dalam Al-Quran, tinggal kita klik saja, maka dia akan muncul, ya. Ada riset, skripsi, tesis di UIN Sunan Kalijaga. Kita kembali, atau misalnya kita mencari tentang agama lain. Referensinya bisa kita lihat di RPS tadi. Nah, ini ada Yudaisme dan Studi Agama. Ini merupakan salah satu cara untuk mencari referensi yang ada di RPS. Adapun materi kita pada kesempatan kali ini merupakan sebuah kajian yang dalam PPT ini disebut sebagai batu yang dipahat, batu yang pecah. Untuk membuat PPT seperti ini, itu kita bisa juga menggunakan bantuan AI, ya. Kita buka dari Google, kemudian kita pilih bagian ini, Google Apps, ya. Kemudian kita klik yang bagian bawah, paling bawah sekali, Notebook LM, kita klik. Ini dia Notebook LM. Nah, misalnya kita klik ini yang sudah ada, ya. Kalau mau ditambahkan tinggal tambahkan yang baru. Nanti kita klik bagian sini. Kita klik bagian sini, beta. Kalau ingin ringkasannya bisa dari sini. Kalau mau buat podcast, ringkasan peta jalan bisa dari sini, dari peta. Dan nanti hasilnya lebih kurang seperti ini. Ini adalah contoh saja. Kita masukkan bahan, kemudian kita klik buat PPT, maka dia akan terbuat PPT seperti ini. Dan seterusnya. Oke, kita kembali ke kajian tentang komunitas Nabi Saleh dan kaum Tsamud dalam Al-Quran.
Kita masuk ke PPT-nya. Ini ada sebuah PPT ya. Lengkapnya mungkin bisa dibaca sendiri, tapi intinya dari PPT nomor 2 ini adalah latar belakang kaum Tsamud, bahwa mereka tinggal di wilayah Al-Hijr, termasuk peradaban yang maju. Mereka adalah ahli memahat gunung. Mereka juga kaya dan kuat secara material. Nah, kemajuan dan kekuatan dalam segi material inilah yang kemudian menyebabkan mereka itu sombong dan krisis nilai-nilai spiritual. Lanjut pada PPT berikutnya, ini merupakan benturan nilai dari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Saleh dengan ajaran yang diyakini oleh kaum Tsamud. Bahwa Nabi Saleh mengajak untuk tauhid, mengajak untuk sederhana, dan mengajak agar kita berorientasi pada kebenaran dan senantiasa bersabar dalam kehidupan. Akan tetapi kaum Tsamud memiliki nilai yang sangat jauh berbeda. Sebaliknya, mereka berorientasi pada materialisme, mereka sombong dalam hidupnya, dan mereka enggan menerima kebenaran. Lanjut pada PPT berikutnya, slide berikutnya. Ini merupakan tahapan penolakan dakwah dari kaum Tsamud ya, yang didakwahkan oleh Nabi Saleh. Pertama, Nabi Saleh menyeru tauhid dan amanah sebagai pemakmur bumi, bahwa kita manusia merupakan pemakmur bumi. Kita boleh makan dari bumi, tetapi kita tidak boleh berlebihan serakah sehingga mengakibatkan ekosistem dalam hidup ini rusak. Kaum Tsamud kemudian kecewa dan meragukan kenabian Nabi Saleh. Mereka mempertahankan bahwa tradisi leluhur mereka merupakan sebuah kebenaran, yakni menyembah berhala. Kebenaran di mata kaum Tsamud ditolak meskipun disampaikan secara rasional, berdasarkan apa yang disampaikan dalam Quran Surah Hud ayat 61, 62, dan 63. Lanjut pada PPT berikutnya, slide berikutnya. Ini merupakan ujian dari mukjizat berupa unta. Barangkali lengkapnya bisa dibaca sendiri ya. Bahwa Tuhan bernama Allah menghadirkan unta betina sebagai bukti kenabian. Ada pembagian hak atas sumber air. Kaum Tsamud diperintahkan tidak untuk mengganggu unta itu. Mukjizat menjadi ujian dari keadilan dan ketaatan. Konteksnya, kaum Tsamud meminta bukti yang benar bahwa Nabi Saleh itu merupakan nabi utusan Tuhan. Nabi Saleh pun diberikan mukjizat berupa unta yang keluar dari bongkahan batu. Tentu ini sangat tidak rasional. Tampil di hadapan kaum Tsamud, unta itu harus dijaga. Akan tetapi ternyata unta ini menyebabkan mereka gelap mata. Pada slide berikutnya, ini merupakan titik kehancuran berupa pengkhianatan dan matinya mukjizat dari Nabi Saleh untuk kaum Tsamud. Selengkapnya mungkin bisa dibaca sendiri. Bahwa keserakahan mereka mengalahkan akal sehat. Unta yang hanya minum air putih, minum air saja, itu dianggap menyedot sumber mata air mereka. Ternyata sumber mata air mereka itu hanya ingin dikuasai oleh sebagian golongan. Padahal setiap orang adalah berhak atas sumber air itu. Sehingga unta itu kemudian dibunuh oleh kaum Tsamud karena dianggap mengambil salah satu sumber mata air mereka.
Tindakan itu seolah menjadi simbol pemberontakan kepada Allah, dan Nabi Saleh pun memberikan kesempatan, memberikan ultimatum selama 3 hari. Pada slide berikutnya, ini merupakan gambaran dari jatuhnya kaum Tsamud. Ada hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Hari pertama wajah mereka menguning, hari kedua wajah mereka memerah, dan hari ketiga wajah mereka menghitam. Selengkapnya mungkin bisa dibaca sendiri. Sebab kaum Tsamud yang tidak mau beribadah kepada Tuhan, meminta bukti kebenaran dari Nabi Saleh merupakan utusan Tuhan, diberikanlah mukjizat berupa unta yang keluar dari batu, mereka tetap juga membangkang, maka Tuhan pun mengazab mereka dengan suara yang keras, atau dalam bahasa Arab disebut sebagai ar-rajm, disertai dengan gempa dahsyat sehingga membinasakan kaum Tsamud kecuali mereka yang beriman. Pada slide berikutnya merupakan anatomi kejatuhan, yakni 4 penyebab kejatuhan dari kaum Tsamud. Ada kesombongan, ada ingkar, ada iri, ada serakah. Lanjut pada slide berikutnya, ini merupakan relevansi abad ke-21 jika kita membaca komunitas kaum Tsamud dalam Al-Quran. Bahwa dulu sudah ada orang yang serakah, kini pun ada. Bahwa dulu ada yang eksploitasi terhadap lingkungan, kini pun ada. Bahwa dulu ada orang yang meskipun sudah diberikan bukti yang nyata tapi tetap membantah, kini pun ada. Bahwa dulu ada kepemimpinan yang anti kritik dan mereka senantiasa anti terhadap nilai-nilai moral dan spiritual, kini pun ada. Slide terakhir dari PPT ini merupakan hikmah bagi kita selaku generasi modern, bahwa untuk membangun kepemimpinan yang adil, menjaga kelestarian lingkungan, menjaga keseimbangan kemajuan material dan spiritual, terbuka terhadap kebenaran dan kritik, mencegah korupsi serta kezaliman yang masif, merupakan tugas bersama bagi kita selaku orang beriman. Barangkali demikian video interaktif tentang sumber pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.